Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Hari ini kita merayakan kesukaan terbesar, yaitu perayaan Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudaraku, kebangkitan Kristus yang memenangkan kita dari jeratan dosa mengajak kita semua untuk bersyukur. Ketika kita dimenangkan, ini berarti kita sudah dibebaskan dari segala jeratan yang mengikat kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Saudaraku, kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi makna bahwa pemberitaan dan kepercayaan kita akan kuasa Allah dan kemuliaan Allah tidak akan sia-sia. Dengan penuh keyakinan kita diajak untuk memiliki rasa syukur yang sangat besar. Karena kemahakuasaan Allah bekerja sungguh luar biasa atas kita. Dan maka dari itu, Allah sanggup menolong kita dari segala perkara. Ketika sudah jelas dalam Alkitab bahwa Yesus rela mati bagi kita, mengapa hanya dengan permasalahan dan cobaan yang kita alami, kita menjadi ragu dan hilang percaya akan kemahakuasaan Allah? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kematian dan kebangkitan yang memenangkan memberi kita kekekalan akan hidup. Dan kebangkitannya telah memenangkan kita semua. Mari kita bersyukur atas kasih Allah dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan kita yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-37 dan 43. Dengan judul perikop, orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan
di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Demikianlah pembacaan kita pada malam ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah memilih orang-orang untuk melayani Dia. Dan pada saat Allah memilih Anda dan saya untuk melayani Dia, janganlah kita menolaknya. Baiklah kita merasa bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kebangkitan-Mu adalah kemenangan bagi kami dari dosa. Karena kebangkitan-Mu, maka kami memiliki hari esok. Bapa, mampukan kami untuk dapat selalu melayani Engkau di dalam sisa umur kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh terus tetap memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang membentuk kami untuk menjadi seperti apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, sekian pembacaan kita pada malam ini. Jangan lupa selalu dan selalu setia kepada Allah dan selalu bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Selamat Hari Paskah. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,